Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang sholih dan sholihah? Jumpa kembali bersama saya di channel Naz 41. Kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Akidah Akhlak untuk siswa-siswi kelas 4 semester 1. Keteguhan dan ketabahan Bilal bin Rabah. Tapi sebelumnya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran seperti ini. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang muadzin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah memiliki kisah yang sangat menarik tentang sebuah perjuangan dalam mempertahankan akidahnya. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan meskipun diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alunan suaranya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk dapat mendengarkannya. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum Hijriyah. Ayahnya bernama Robah, sedangkan ibunya bernama Hamamah. Hamamah adalah seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, banyak orang yang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra dari wanita hitam. Bilal bin Rabah dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Pada saat ayahnya meninggal dunia, Bilal bin Rabah diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah seorang tokoh penting dalam kaum kafir Quraisy. Pada saat Mekah mulai diterangi cahaya agama Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahulunya memeluk agama Islam itu. Antara lain Ummul Mukminin atau Khadijah binti Huwailid, istri dari Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya, Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun, Bilal bin Rabah sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah. Dengan kesabaran yang jarang sekali sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya atau budak. Dia tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan dan tidak ada yang membelanya. Orang-orang Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas diri Bilal bin Rabah sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang. Seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung. Dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya
apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan mereka terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di situ, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kecuali Bilal bin Rabah, semoga Allah meridhoinya. Baginya penderitaan itu masih terasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalan Allah. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka menindih Bilal bin Rabah dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Allah Maha Esa, Allahu Ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata, Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan." Namun Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila mereka lelah dan bosan menyiksa, Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang tak berbudi dan anak-anak agar menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, Ahad, Ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal bin Rabah darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira Abu Bakar tidak akan mau membayarnya. Akan tetapi Abu Bakar setuju, walaupun harus mengeluarkan 9 uqiyah emas, ia tetap membelinya. Seusai transaksi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal bin Rabah dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Lalu Abu Bakar As-Siddiq menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal radhiyallahu anhu. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Fid. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang kafir Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi. Demikian tadi materi pembelajaran untuk Akidah Akhlak kelas 4. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.